Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tapi pun, baiklah, perkenalkan nama saya Felicia Giovanni Suwandi. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian kelas A dengan NPM 251407073. Yang terhormat kepada Ibu Destiani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Dampak dari pemanasan global, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Nah, baiklah. Sebelumnya, apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah proses di mana meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi ini yang berkepanjangan. Nah, hal tersebut disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca ini menyebabkan panas dari matahari itu terperangkap di atmosfer dan menyebabkan panasnya itu tidak bisa kembali lagi keluar angkasa. Nah, pemanasan global ini tidak hanya berdampak pada lingkungan saja. Pemanasan global ini bisa berdampak kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Maka dari itu, fenomena ini merupakan permasalahan isu bagi setiap pihak yang terkait. Nah, apa saja sih penyebab dari pemanasan global? Pemanasan global itu memiliki penyebab utama. Salah satunya itu pembakaran asap dari kendaraan bermotor. Nah, asap dari kendaraan bermotor ini menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Lalu selanjutnya itu ada pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini merupakan kegiatan selain menghasilkan karbon dioksida, dia juga menyebabkan mengurangnya populasi dari pohon. Dimana kita sudah tahu bahwa pohon itu berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Dikarenakan kegiatan pembakaran ini menyebabkan berkurangnya populasi pohon. Selanjutnya itu ada polusi dari pabrik dan industri. Nah, pabrik dan industri ini menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di era saat ini. Lalu selanjutnya itu penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Lalu penebangan pohon secara liar. Nah, kita sudah tahu juga kan, seperti yang saya bilang tadi, pohon itu berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Dikarenakan kegiatan penebangan pohon secara liar ini menyebabkan berkurangnya populasi pohon. Nah, mengakibatkan gas-gas rumah kaca semakin meningkat. Sedangkan pohon ini yang untuk menyerap karbon dioksida ini menurun dan tidak seimbang bagi ekosistem. Lalu selanjutnya itu greenhouse gases, gas dari rumah kaca. Nah, gas-gas dari rumah kaca ini biasanya itu berbentuk dari karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini biasanya dari hasil pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu metana atau CH4 ini biasanya dihasilkan dari pertanian, lalu peternakan, dan sampah-sampah organik lainnya. Lalu selanjutnya itu ada CFC, itu yang dihasilkan dari biasanya alat-alat pendingin. Lalu, nah, efek dari rumah kaca. Efek dari rumah kaca ini proses terperangkapnya panas dari matahari ke atmosfer lalu ke bumi ini menyebabkan panas dari
panas matahari itu terperangkap di atmosfer bumi. Sebenarnya jika gas rumah kaca ini tidak terlalu berlebih, dia memiliki fungsi positifnya, yaitu dia itu membuat suhu bumi ini stabil, tidak terlalu dingin, dan gas rumah kaca ini jika tidak berlebihan dia berfungsi untuk menghangatkan bumi. Nah, akibat dari efek rumah kaca yang sangat berlebihan itu mengakibatkan suhu bumi semakin panas. Bumi semakin panas bisa mengakibatkan kekeringan, lalu mengakibatkan suhu-suhu dan cuaca di bumi ini tidak stabil. Nah, lalu selain suhu bumi semakin panas itu menyebabkan juga cuaca akibat dari efek rumah kaca yang berlebihan itu mengakibatkan suhu di bumi ini semakin meningkat. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan bumi ini dapat terjadi kekeringan dan cuaca yang tidak menentu. Nah, cuaca menjadi tidak stabil atau tidak menentu, entah panas, entah dingin, entah dia hujan. Jadi menyebabkan cuaca tidak dapat diprediksi dengan tepat. Lalu selanjutnya terjadinya perubahan iklim dikarenakan cuaca yang tidak menentu tadi mengakibatkan iklim juga berubah, entah kemarau yang berkepanjangan atau hujan yang berkepanjangan, menyebabkan jika kekeringan menyebabkan seperti kekurangannya air dan hasil panen gagal. Lalu jika terjadi hujan yang berkepanjangan, beberapa daerah akan terjadinya banjir. Dampak pemanasan global. Nah, dampak bagi lingkungan. Pemanasan global itu menyebabkan es di kutub mencair. Nah, dikarenakan panas yang sangat terik dan meningkat, itu menyebabkan es di kutub mencair. Lalu permukaan air laut naik. Nah, permukaan air laut naik ini juga disebabkan dikarenakan mencairnya es dari kutub, menyebabkan permukaan air laut naik dan mengakibatkan rumah-rumah yang berdekatan dengan pesisir atau daerah-daerah terpencil atau pulau kecil itu terendam atau air lautnya meningkat sehingga menutupi. Lalu terjadinya kekeringan. Nah, dikarenakan pemanasan tersebut cuaca ini menjadi sangat panas dan menyebabkan terjadinya kemarau atau kekeringan. Nah, dari kekeringan tersebut kita juga jadi untuk air itu kurang. Lalu selanjutnya itu ada banjir. Nah, dikarenakan cuaca yang tidak menentu dari pemanasan global ini menyebabkan terjadinya banjir di beberapa daerah. Lalu selanjutnya itu ada kebakaran hutan. Nah, dikarenakan pemanasan global ini menyebabkan beberapa hutan itu bisa terjadinya kebakaran dikarenakan panas yang sangat terik. Dampak bagi manusia. Pemanasan global berdampak juga bagi manusia. Nah, pertama yaitu penyakit yang meningkat. Dikarenakan pemanasan suhu di muka bumi ini semakin meningkat dan menyebabkan manusia ini dapat terjadi dehidrasi atau kekurangan air, lalu menyebabkan penyakit-penyakit lain terserang karena imun manusia ini sedang menurun. Selanjutnya krisis air bersih. Dikarenakan kekeringan, lalu dikarenakan pemanasan global tersebut kita jadi kekurangan air bersih karena terjadinya kemarau, lalu gagal panen. Nah, pemanasan global ini juga berakibat fatal bagi pertanian di muka bumi ini. Dikarenakan panas yang sangat panas mengakibatkan budidaya tanaman itu menjadi rusak atau kita juga bisa gagal panen sehingga menyebabkan masalah-masalah yang lainnya muncul seperti masalah sosial dan ekonomi bagi manusia.
Lalu dampak di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita sudah merasakan dampak dari pemanasan global tersebut. Sebenarnya walaupun ini pemanasan global, tetapi di Indonesia ini kita sudah merasakan, dan kita sebagai pihak yang terlibat dari pemanasan global ini juga kita harus tahu ya, dampak di Indonesia. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Kita sudah merasakan, seringkali kita mendapat berita bahwa ada kebanjiran, lalu ada kekeringan yang menyebabkan menyebabkan permasalahan antara pemerintah dan juga masyarakat yang lain. Lalu suhu udara semakin panas. Saya juga sudah merasakan bahwa akhir-akhir ini suhu di Indonesia ini semakin meningkat ya. Selanjutnya yaitu banjir di berbagai daerah. Lalu hasil pertanian menurun dan kebakaran hutan dan kabut asap. Selanjutnya cara mengatasi pemanasan global. Setiap masalah pasti punya solusi. Kita akan mencari tahu bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang sudah terjadi di muka bumi ini. Kita sebagai pihak yang terlibat di muka bumi ini, kita harus juga menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan, menghemat listrik, menggunakan energi ramah lingkungan, serta mendaur ulang sampah. Lalu kesimpulannya, pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi akibat gas rumah kaca. Nah, pemanasan global menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Kita harus bersama-sama menjaga lingkungan untuk mengurangi pemanasan global. Berikut sumber yang saya temukan saat saya mencari tentang pemanasan global ini. Jurnal Sains dan Teknologi ditulis oleh Kurniawan dan kawan-kawan. Lalu ada Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan ditulis oleh Ainur Rahman dan kawan-kawan 2022. Lalu Jurnal Geografi ditulis oleh Julis Min tahun 2013. Lalu Maliki Interdisciplinary Journal itu ditulis oleh Lazuardi dengan tahun 2024. Lalu Kappa Journal itu ditulis oleh Desrina tahun 2014. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan bagi semuanya. Semoga kita semua dapat melindungi bumi kita ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.